Oke, balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue akan unboxing dan review secara singkat salah satu helm yang menurut gue langka. Helmnya apa? Yuk kita mulai. Nah, helmnya itu ada di sini. Jadi ini secara singkat, helmnya bukan helm baru, tapi gua ngambil ini karena orangnya nggak pernah pakai. Jadi intinya helm ini tuh dia mau punya tujuan, gue mau pakai helm ini ketika motor gue jadi waktu gue ngebahas helm NJS yang Barong yang ada di sini, nah itu gue ada menyinggung salah satu helm. Nah ternyata temen gue itu punya, jadi dia langsung gue lagi ada keperluan nih, lu mau nggak ngambil helm gue ini dulu gitu. Apa tuh helmnya? Nah ini helmnya. Helmnya brandnya dari UK, jadi dari Inggris. Nah dia beli tuh langsung dari rurok.com. Jadi ada, kalau beli langsung dari rurok.com, kalau nggak salah ya, lu dapat kardus coklatnya. Nah ketahuan aslinya adalah sebenarnya di sini. Dia kirim pakai DHL. Harganya juga cukup murah kalau lu beli langsung gitu. Tapi kalau ribetnya adalah bea cukai dan segala macam. Nah, ayo kita buka. Jadi kardusnya kayak gini guys. Kita gini aja. Ini. Nah, ada kardusnya lagi. Lalu bukain. Nah, gua cukup kaget juga ngelihat kardusnya. Kardusnya itu Dove, tapi itu ada finishing. Kalau orang percetakan tuh ngomongnya spot UV. Jadi dia cuman di spot UV-in aja. Jadi glossy, terus tulisan Ruroknya ini glossy. Di sini ada tipenya, yaitu Atlas, ukurannya XXL 63 64. Ini Atlas 3 ya. Jadi yang paling baru. Jadi kalau orang-orang, kalau gue lihat di Tokopedia tuh masih ada yang jual Atlas 2, secondnya Atlas 1. Itu pun jarang sih. Nah ini Atlas 3 yang paling barunya. Kita buka. Nah, pas dibuka, ini juga tulisan Atlas 3. Nah pas dibuka ini, dia bukanya agak cukup lumayan aneh. Nah ini manual booknya. Jadi ada manual book. Ada repot juga ya unboxing ginian. Ada manual booknya. Nah dapat stiker. Stikernya juga cakep banget. Sayang gue pakai. Nah ini ada manual booknya. Ini manual booknya, cara pakai, buka visornya, kayak gitu-gitulah. Ini manual booknya. Nah ini gue turunin. Yang pasti ini helmnya, sarungnya keren juga. Ini gantungan kunci, tapi menurut gue ini gantungan kuncinya bisa untuk bukaan botol sih. Tapi didapat gantungan kunci, nggak tahu tujuan mereka apa. Nah ini visor, visornya aja disarungin gini. Visornya kayak gini. Nah kalau dulu nih gantungan kunci ini di Atlas 1 atau 2 itu buat buka ratchet, buka visor tuh pakai itu. Tapi kalau nggak salah di Atlas 3 udah nggak kepake. Ya kita masukin nih. Visornya nggak usah, bukunya kita masukin. Nah, ini helmnya guys. Nyangkut. Susah.
cukup gede sih menurut gua kalau untuk helm ya. Karena kemarin gue coba bandingin sama ya KBC sih, ini gede banget. Karena mungkin size-nya XXL, jadi besar. Tapi kalau setahu gue Rurok ini dia yang Atlas 3 itu ngeluarin 3 shell. Jadi S itu 1 shell, ML itu shell yang kedua. Nah shell yang ketiga itu XL sama double XL. Jadi sebetulnya kepala gue XL. Jadi kemungkinan tuh cuman busahnya doang yang ganti gitu. Untuk shellnya ya akan segede gini gitu. Oke. Ini sih keren banget. Kalau dari luar dulu ya. Catnya Dove biasa aja, tapi finishingnya bagus, halus banget. Terus dipegang nggak gampang bejeplak tangan. Nah di belakang tuh dia ada tulisannya Rurok Atlas 3.0. Sertifikatnya udah DOT sama udah ECE R22-05. Ukuran XL 64, beratnya 1550 plus minus 50 gram. Menurut gue untuk XXL ini enteng. Kenapa enteng? Setahu gue helm ini tuh udah carbon fiber semua. Jadi enteng banget tuh. Jadi dia cuman finishingnya cuma Dove. Sebenarnya gue kepengen tuh yang ada yang Meksiko tuh yang warna-warni gitu. Kalau enggak yang kayak Venom gitu yang gigi-gigi gitu. Emang ciri khasnya dia tuh semuanya pasti di depan sini tuh dikasih gigi-gigi gitu. Livery-nya tuh selalu gigi, entah apa, samurai segala macem gitu. Visornya ini udah ada locknya, kayak Shoei congkel gitu. Nah bedanya sama Atlas 2 itu kalau Atlas 1 itu lu nggak bisa locknya tuh lock visornya nggak bisa begini nih, ngebuka sedikit. Terus kalau Atlas 1 lu cuman ngebukanya langsung gede gini kalau nggak salah, sama setengah gini. Nah Atlas 2 tuh kalau nggak salah visornya bisa 1 gini, terus 2, terus 3. Langsung 3 gini. Nah kalau di Atlas 3 tuh dia lebih banyak. Jadi dari buka 1, 2, 3, 4. Nah Atlas 3 bedanya itu sih 4. Terus visornya lebih luas. Kalau lagi tuck-in katanya lebih luas, penglihatannya tuh sekitar 100 derajat. Jadi kalau kayak gini nih, ini 100 derajat view-nya, 100 derajat. Terus udah ada lapisan anti fog. Cuma jangan berharap kayak lu pasang pin lock gitu. Ini aja dia masih ada untuk pin locknya. Jadi kalau lu beli helm ini tuh pin locknya nggak dapet, tapi visornya tetap dapat 2. Nah pin locknya itu kalau nggak salah lu beli $20. Visornya kalau lu mau warna-warni kemarin gua cek $60 gitu. Sebenarnya nggak mahal gitu, cuman ketika lu beli shippingnya sama barang lu beli hampir sama. Jadi kemarin gua mau beli pin locknya $20. Shippingnya itu kalau nggak salah $35 gitu. Jadi gue kalau mau beli tuh mesti banyak, jadi nggak rugi-rugi amat. Kalau nggak salah ini pin lock 70, tapi nggak bisa 70 yang universal kayak helm-helm biasa gitu. Karena dia kalau yang Rurok nih pin locknya ngikutin lekuk hidungnya itu sih. Untuk ventilasi yang depan ini, yang di mulut ini dia ada lock fan-nya. Nah, jadi lu bisa dengerin. Dia ada 2 kali ya. Jadi ditutup setengah terus 1. Jadi full, setengah full sama full. Terus ini 1, 2, 3. Nah ini nggak ada setelannya, jadi dia ngeblong aja. Kalau lu lihat dari dalam gini,
yang belakang sih yang kelihatan. Yang ini tuh kelihatan banget ketika lu ngelongok gini langsung bolong ke sana. Nah ini ventilasi keluar anginnya. Kalau dari samping sebenarnya udah cakep sih, nggak perlu lu tambahin spoiler, dia udah kayak bebek gitu ininya. Tapi nggak tahu deh, mungkin ke depannya mereka akan bikin spoiler mungkin, tapi gue nggak tahu. Gue demen tuh helm yang digarapnya tuh hal-hal simple kayak detail-detail barang, detail-detailnya cuman bagus nih. Kayak di sini ada logo Ruroknya, terus di crown padnya juga ada Rurok emboss gitu. Nah ini itu dia bikin namanya Shockwave. Jadi itu Bluetoothnya dia. Jadi lo tinggal copot terus pasang. Tapi menurut gua di Indonesia nggak pakai sih. Kenapa? Karena orang Indo kebanyakan kan kalau nggak pakai Sena, maksudnya intercom gitu ya, Sena, Pektok, iTech, terus ada Parani gitu-gitu. Jadi biasanya tempelnya di sini sih. Oh, ini juga lubang angin sih, sorry. Jadi ini lubang angin. Tapi kebanyakan orang naruh Pektok atau Sena tuh di sini. Karena ini masih bisa dibuka tuh. Jadi kebanyakan gue lihat mereka di sini taruhnya. Nah, busanya tuh dia udah ada emergency release, udah ada chin guardnya. Sebenarnya ini bisa dicopot, cuman nggak usah lah, biarin aja. Terus bahannya ini gimana ya? Gue ngomongnya kayak bukan wool, nggak kayak arai, elastis gitu. Kayak legging, kayak bahan ini bahan balaklava kalian lah, kayak gitu. Tapi ini tebal. Ini juga dalamnya sama kayak bahan balaklava. Ini kulit. Nah, yang keren tuh ini. Sistem locknya menurut gua cuma ada di sini. Dia bukan DD ring, bukan micro lock, tapi dia namanya tuh fit lock. Jadi dia pakai magnet. Jadi lu tinggal gini doang. Ini tempel. Bukanya tinggal tarik, nggak pakai tenaga. Tuh. Tapi kalau lu nggak tarik ini, lu tarik ini misalnya, ini nggak bisa. Lu tahan, lu bengkek gini nggak bisa. Tuh. Ini kenceng banget. Jadi dia langsung ngelok. Tuh. Lu mau tarik ke berlawanan gini nggak bisa. Ini kan gua lawan, nggak bisa. Tapi kalau lu tarik ini cuma sok. Kayak gitu sih. Udah kita pakai ya. Ini kegedean banget buat gua, tapi it's okay, masih enak. Sebenarnya karena busanya doang sih, tapi selebihnya enggak. Tapi ukurannya XL juga akan shell seperti ini, cuma busanya lebih tebal aja. Gitu. Nih, tok depan, tok samping kayak biasa. Kalau lagi gini, tuh, gua pakai gini. Biasanya kalau arai, Shoei kayak LS2 itu langsung ngembun. Kalau ini tuh enggak, karena memang dia udah ada lapisan pinlocknya. Lapisan pinlock. Ada lapisan anti fognya. Nah, itu baru ngembun. Kalau nggak ditiup gitu, dia nggak ngembun. Kayak lu ngomong biasa sih nggak ngembun. Tapi ini nanti hilang cepet. Gitu. Nah, ini visornya. Visornya kayak gini. Enak sebenarnya busanya ini, cuman karena kurang gede aja sih. Ini kemungkinan sih gue akan bikin busa sih, entah beli atau gue bikin ke custom busa aja sih. Jadi gue pengen coba ganti visor kali ya. Visornya gini, kita belum lihat visornya sih. Nah, ini visornya. Uniknya adalah visornya tuh warnanya beda. Jadi kalau yang nggak kepake itu dia lebih gelap. Mungkin sekitar 70%-an. Nah cuman pas di deket sini visornya itu sekitar ya 40% atau 50% gitu. Jadi beda. Nah cara buka visornya tuh gampang. Jadi ini ada ratchetnya, cuma tinggal diputar aja. Ya dicopot. Terus sebelah sini juga dicopot. Terus tinggal lu bongkar gini, tarik aja. Tuh.
Kayak gini, segampang itu. Masangnya juga sama, tapi harus dipasin sih. Kadang-kadang nggak masuk, jadi harus agak ditarik. Nah, udah masuk, pasang lecetnya. Gitu. Ini juga. Nah, segampang itu. Kita coba ya hitam. Lebih garang sih menurut gue, hitam itu lebih garang, cuman gue secara pribadi nggak terlalu suka visor dark, jadi nggak terlalu dark banget. Mungkin ini kayak smoke aja sih, nggak light juga, tapi masih enak buat ngeliat. Cuman gue malam gue nggak pernah coba sih, belum pernah coba. Jadi helm ini gue belum pernah pakai riding sih. Jadi helm ini sebenarnya kalau lo di websitenya $450 untuk yang polos. Kalau yang warna ada coraknya itu sekitar $495. Nah, visornya tuh sekitar $40 atau $35. Harga normalnya itu $60 kalau nggak salah. Nah, visornya tuh macem-macem. Ada iridium red, iridium blue, iridium gold, ada silver, ada green. Nah, yang gue pengen beli sebenarnya low orange visor. Jadi itu buat malam enak pasti. Cuman ya itu ongkos. Kemarin gue tanya di salah satu Tokopedia, ada yang bilang, dia bilang bisa tapi pre-order. Gue tanya visornya berapa? Gue tanya pinlocknya berapa? Pinlocknya 1,3 gitu. Kalau gue hitung-hitung sebenarnya pinlocknya cuma 300.000. Cuman ongkos kirimnya aja 700 ribuan. Nah, gue nggak tahu bea cukainya berapa. Mungkin masih worth it sih kalau dibilang ya. Cuman kayaknya nanti dulu deh gitu. Jadi Rurok itu sebelumnya itu dia ngeluarin buat helm-helm extreme sport kayak snowboard gitu-gitu. Nah, terus dia keluarin helm ini. Ini sebenarnya gue juga waktu dulu nggak tahu nama helmnya. Cuman gue lihat di RC Motor Garage tuh, oh ini nama helmnya. Akhirnya gue search, oh ternyata di Pinterest tuh banyak helm-helmnya emang udah jadinya begini gitu lah. Untuk ukurannya ini XXL, jadi kalau gue baca-baca kayaknya sama Arai sama Zoe ukurannya. Jadi dia real size ya. Jadi kalau lu pakai XL ya lu XL gitu. Kalau lu pakai L ya ini L gitu. Oke guys, jadi kali ini segitu aja review dari gua secara singkat. Semoga menghilangkan rasa penasaran kalian terhadap helm ini dan memberi gambaran buat kalian yang pengen beli gitu. Boleh di komen, di subscribe, di like videonya, di share ke teman-teman lu juga kalau yang temen lu lagi nyari. Terpenting adalah komen, jadi gue tahu kekurangan gue di mana lagi dan gue tahu kalian mau ngebahas apa. Sekian review dari gue, see you guys di next video.